Halo guys, welcome back to AOTD channel and so of the right now. Setelah kemarin kita berjalan-jalan di Batam, hari ini kami akan memandu kamu untuk berjalan-jalan ke Pulau Bintan, sebuah pulau di Kepulauan Riau, Indonesia. Hari ini kita sampai di Tanjung Uban guys. Jadi selamat perjalanan, menikmati perjalanan kami. See you later. Love you. Saat ini kita berada di tempat yang seolah membuat kita sedang berada di Timur Tengah. Gurun pasir Telaga Biru di Dusun Busung, Kecamatan Tanjung Uban. Sejauh mata memandang hanya ada hamparan pasir putih, telaga-telaga air berwarna biru mirip oase, dan teriknya matahari yang menyengat. Tempat ini adalah tempat yang eksis buat update-update video atau foto di Instagram loh. Setiap hari ramai, apalagi akhir pekan. Kalian tidak perlu membayar harga yang mahal untuk berfoto-foto di sini. Sekitar 5.000 per orang saja. Hiduplah dengan petualangan yang ceritanya bisa dikenang. Bukan dipamerkan seperti barang. Malam ini kita ke objek wisata Tugu Gonggong yang ada di Tanjung Pinang. Gedung Gonggong yang dirancang layaknya Disney Opera House yang ada di Australia, atau Keongmas yang ada di Taman Mini Jakarta loh. Sayangnya aku tidak terlalu lama di sini. Dan juga pada malam hari. Kayaknya aku butuh waktu lagi deh berkunjung ke sini pada siang hari. Tahukah kalian gonggong? Gonggong adalah sejenis siput atau kerang laut yang familiar ditemui di Tanjung Pinang. Gonggong merupakan biota laut endemik yang hidup di perairan laut Kepulauan Riau yang cukup banyak ditemui di Pulau Bintan. Di tempat ini, banyak banget panganan utama bagi pencinta kuliner yang berkunjung Tanjung Pinang. Yuk, coba deh hidangan paling populer ini jika kalian sedang melancong ke Pulau Bintan. Setiap hari sejuta keajaiban dimulai saat matahari terbit. Setiap matahari terbit memberikan kita awal yang baru dan akhir yang baru. Pagi ini, kita akan melakukan perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan. Tapi jangan kecewa dulu. Karena tempat yang kita tuju adalah tempat yang cukup menakjubkan. Sebuah pantai, pohon kelapa yang menari-nari karena angin laut. Yang disuguhi oleh pemandangan pasir putih yang lembut, air laut yang biru jernih, pantai cukup dangkal ombaknya, yang tidak terlalu besar hingga kita ataupun anak-anak bisa melakukan kegiatan berenang. Ya, Pantai Trikora. Sebuah pantai yang terletak di Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Pulau Bintan.
atau 45 km ke arah timur kota Tanjung Pinang. Pantai ini terbagi 4 bagian, yaitu Trikora 1, Trikora 2, Trikora 3, dan Trikora 4. Pantai ini adalah salah satu pantai yang menjadi ikon Pulau Bintan. Berjalan-jalan menyusuri garis pantai sambil menikmati sepoi angin atau mencoba berbaring di pasir pantai yang hangat. Hal yang menarik yang dapat ditemukan di sini adalah kelong. Kelong sendiri merupakan perangkap ikan yang terbuat dari kayu dan digunakan oleh nelayan untuk memasang jaring ikan di tengah laut. Di sana kita akan disuguhi pemandangan jajanan perkampungan nelayan, lokasi konservasi lamun dan mangrove, serta resor-resor mewah yang cantik. Dapat banyak pepohonan yang berjejer di sisi pantai. Ini adalah kesempatan menikmati hidup, bernapas lega, berpikir lebih baik, dan mencintai dengan baik. Bersyukurlah untuk hari yang indah ini. Akhirnya, sudah waktunya kita pulang. Dan perut terasa lapar. Waktunya menikmati makanan khas dari Tanjung Pinang, yaitu otak-otak. Otak-otak adalah makanan yang terbuat dari daging kemiri yang dicincang, kemudian dibungkus dengan daun pisang. Otak-otak dibuat dari daging ikan yang diambil dagingnya, kemudian dihaluskan dan dibumbui. Selanjutnya, daging ikan tersebut dimasukkan lagi ke dalam kulit ikan yang kemudian direbus dan dipanggang dalam balutan daun pisang. Makanan ini dapat dimakan tersendiri dengan saus-saus pedas. Kadang-kadang juga bisa dijadikan lauk untuk makan nasi loh. Setelah perut terasa kenyang, waktunya kita berjalan lagi. Kemana lagi kita setelah ini? Halo guys, hari ini kita lagi berada di Patung Seribu, Tanjung Pinang, Vihara Siti Garba Bodhisattva. Sebuah vihara, tempat beribadah umat Buddha, yang juga menjadi objek wisata religi yang menghadirkan sejuta pesona yang siap membuat pengunjung terkagum-kagum. Pengunjung akan disambut oleh gapura megah yang penuh dengan ukiran. Ada pula pilar-pilar besar yang menjadi simbol selamat datang. Memasuki area vihara, di bagian tengah terdapat patung besar yang dipagari di sekelilingnya. Saat berjalan ke sisi vihara, terdapat deretan cerita yang dihadirkan di tembok memanjang hingga menuju bagian belakang vihara. Ada cerita tentang perjalanan Buddha sampai tingkat Mahayana atau tertinggi yaitu Welas Asih. Pemandangan yang tak kalah mengagumkannya berlanjut lewat berjejernya patung-patung yang tepat berada di sisi belakang dan membuat vihara ini kerap disebut sebagai Vihara Patung Seribu. Terlihat bangunan berbentuk benteng yang tak kalah besar dengan pagoda di atasnya. Ada lebih kurang 500 patung, wajahnya sama dengan karakter berbeda-beda. Patungnya dari granit-granit muda yang langsung didatangkan dari Tiongkok. Ada yang menyebut patung-patung tersebut adalah lohan atau pelayan Buddha.
Ada juga yang menyebut patung-patung ini adalah refleksi dari 100 wajah dari Buddha. Ups, masih ada satu tempat lagi yang belum kita kunjungi, yaitu Lagoy Beach. Tapi aku akan simpan harta karun ini untuk next episode ya. Jangan kemana-mana dan jangan lupa terus pantengin AOTD supaya kamu bisa melihat tempat-tempat yang menarik yang bisa jadi rekomendasi kamu untuk dikunjungi. See you next part. Jangan lupa jalan-jalan supaya selalu bahagia. I love you guys.